Sesungguhnya apa sih yang berada di kuburan? Kok ada kalanya orang membawa bunga, kadang membakar dupa dan segala macamnya. Ada apa sebetulnya? Misteri apa di kuburan itu? Maaf Niki Mo, saya datang lagi ke sini mau bertanya. Oke. Saya melihat di dalam hadis saudara muslimat ini selalu berbicara tentang kita harus berpatokan pada Al-Quran dan hadis. Jadi salah satu contoh yang menjadi penasaran saya ini, di dalam hadis dinyatakan sering-seringlah engkau ziarah ke makam. Dan bila mana kita ziarah ke makam, kita dilarang duduk di atas nisan. Karena dalam hadis Al-Bukhari, daripada aku duduk di atas nisan ini, lebih baik tubuhku yang kasar ini dibakar habis. Tetapi yang menjadi bikin saya bingung, ini sama-sama baca hadis, kok ada yang mengharamkan, tidak boleh. Tapi saya punya prinsip. Kenapa? Ada kalimat lakum dinukum waliyadin. Yang jadi penasaran saya Niki Mo, kalimat dalam hadis itu, daripada saya duduk di atas nisan, lebih baik tubuhku yang kasar ini dibakar habis. Berarti kan ada rahasia di dalam kubur ini. Nah Niki yang saya mau kita tanyakan, apa sih rahasianya ini sehingga Rasulullah menganjurkan kita tidak boleh duduk di atas nisan? Nggih. Ini sebelum masuk ke dalam pembahasan itu, saya ini ingin bertanya. Masalah isi rokok ini loh. Isi rokok ini kamu tahu nggak berapa? Nggak tahu, memang bukan perokok. Gitu. Ini isi rokok ini berapa ini Pak Yasin? Nah ini kan kata orang, Yeah. 16. Karena saya tidak merokok ya saya ikut 16. Okay. Kalau misalkan isi rokok ini 16, ya kan, rokok ini isi 16. Saya tahu isinya 16. Yeah. Nah, kemudian juga membuka isi rokok itu 16. Nah, kemudian yang lain lagi juga membuka dan tahu isinya juga 16. Maka ketika dalam sebuah komunitas atau semua orang ini, kalau isi rokok di dalam satu bungkus rokok itu isinya 16. Yeah. Kan bermakna sudah pernah membuka dan pernah tahu isinya. Artinya kalau sudah pernah membuka dan sudah pernah tahu isinya, ini kan sudah tidak ada yang diperbalakan lagi sebetulnya. Iya. Jadi lakum dinukum waliyadin ini masih belum cukup syarat rukunnya. Ya meskipun bagiku agamaku, bagimu agamamu. Ini kan berlaku untuk yang belum benar-benar membuka dan berlaku untuk yang belum benar-benar tahu isinya. Nah, iya. Soalnya apa? Kalau sudah tahu isinya semuanya ini dan membuktikannya bahwa isinya itu tadi 16, sudah nggak ada berbalahan. Karena sudah sama. Berarti bagiku agamaku, bagimu agamamu ini sudah sama. Tidak ada perbedaan. Iya. Nah, kenapa? Sumber yang sama, Quran hadis itu ya sumbernya yang sama kok jadi penafsirannya berbeda. Nah, ini disebabkan belum betul-betul pernah membukanya dan belum pada betul-betul mengetahui isinya. Sehingga masih menimbulkan pertentangan pendapat. Iya. Nah, ini loh, ini makanya tak ibaratkan isi satu bungkus rokok itu tadi. Nah sebetulnya begini, soal Quran hadisnya monggo jenengan cari sendiri-sendiri. Jadi yang saya sampaikan ini sedikit mengarah ke hakikat. Nah karena ini hakikat dan lebih cenderung ke pengetahuan agama Islam, maka tentu atau pasti ada dasar dalil dan hadisnya. Begitu loh Pak Yasin. Nah ini mohon diperhatikan dengan seksama. Jadi nanti akan tahu jawabannya.
Meskipun saya tidak menjawab, saya ingin sedikit bercerita yang mengarah ke soal pertanyaan jenengan tadi. Kebanyakan masyarakat kita itu memang tidak sedetail atau tidak tahu dia telah melakukan apa ketika berkunjung di kuburan. Nah, karena ketidaktahuan masyarakat kita ini, kadangkala ada benarnya juga ketika ada suatu kaum atau suatu golongan masyarakat yang tidak diperbolehkannya. Karena untuk apa? Untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena tidak tahu misteri atau rahasia yang jenengan sebut tadi, di kuburan itu ada apa, maka tidak diperbolehkan biar selamat, artinya biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagian lagi memperbolehkannya. Ya karena kalau memperbolehkannya tentu dengan ilmu-ilmu atau dengan pengetahuan tentang kuburan itu tadi. Jadi sebetulnya dua-duanya ini bukan soal boleh dan tidak bolehnya, halal atau haramnya, tidak. Mereka masing-masing punya alasan. Ya, alasan itu semuanya benar. Jadi yang mana untuk orang-orang atau saudara-saudara kita yang dari Muslim itu monggo, nggak apa-apa, nggak mau ke kuburan pun juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas harus ada patokan yang jelas atau dasar yang jelas. Begitu juga yang memperbolehkan ketika berziarah di kuburan harus punya ilmu, punya patokan yang jelas juga. Sehingga tidak boleh saling melarang atau saling menyalahkan. Mengingat pengetahuan dan kemampuan manusia itu terbatas. Juga punya kualitas masing-masing ya. Ini yang harus disadari. Jadi jangan kok gini salah itu salah. Nah, ini malah repot. Merasa menangnya sendiri, merasa benernya sendiri, ini yang nggak diperbolehkan. Ya ini mau tak lanjutkan kenapa dan kenapa atau misteri apa sebetulnya yang ada di kuburan atau di makam itu. Ini memang tidak banyak atau bahkan belum pernah ada yang mengupasnya. Ya mungkin hal yang baru ini jenengan akan mendengarkan apa yang mau saya sampaikan ini. Dan sebelum saya menyampaikan, saya tegaskan ini opini pribadi saya. Jadi pengalaman saya secara pribadi juga, tapi meskipun pengalaman secara pribadi atau opini pribadi saya ini tidak lepas daripada dalil dan hadis atau Quran hadisnya, itu tidak lepas dari situ. Kalau ingin tahu dasarnya, monggo nanti dicari sendiri-sendiri. Pasti ada, saya jamin 100% ada. Karena hanya untuk mempersingkat waktu saja, biar tidak bertele-tele. Sesungguhnya apa sih yang berada di kuburan? Kok ada kalanya orang membawa bunga, kadang membakar dupa dan segala macamnya. Ada apa sebetulnya? Misteri apa di kuburan itu? Sehingga ada yang takut ke kuburan, ada yang mengharamkan, ada yang memperbolehkan. Nah, jadi sebetulnya begini, satu sosok manusia itu, Mbak Yasi. Satu sosok manusia itu yang berkenaan dengan kuburan. Ini. Manusia itu punya yang namanya roh kudus atau ruhul kudus atau roh suci. Atau dalam bahasa Jawa, setiap manusia itu sebetulnya punya sedulur tali rasa. Jadi punya roh suci, punya sedulur tali rasa. Ini setiap manusia punya. Nah, karena manusia itu penuh dengan kekotoran-kekotoran, kekotoran itu bisa dari gumpalan-gumpalan dosa yang ada dalam diri manusia. Maka manusia tidak berhak, manusia tidak diberi kewenangan untuk bisa langsung menghadap di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itulah Allah Ta'ala menciptakan satu unit kelengkapan untuk masing-masing manusia ini yang namanya roh suci atau ruhul kudus itu atau sedulur tali rasa itu. Lah sedulur tali rasa itu, nah ini
pakai bahasa Jawa ini ya, sedulur tali rasa itu untuk apa diciptakan? Untuk kurir. Kalau zaman sekarang ini kan usum belanja online ini ya. Kurir ya, kurir ya. Ya, jadi sedulur tali rasa itu untuk kurir. Apa yang dibawa atau yang disampaikan oleh si kurir sedulur tali rasa atau roh suci itu? Yang dibawa adalah doa-doa ahli waris atau sanak saudara yang mendoakan yang sudah meninggal dunia itu, yang di kuburan itu. Nah, sedulur tali rasa itu ketika manusianya masih hidup, nah ini agak sedikit terlewati ini tadi, sehingga mungkin agak sedikit sulit memahami. Saya ulangi lagi. Sedulur tali rasa itu tugasnya menyampaikan doa manusianya. Ini manusianya ketika masih hidup. Karena manusianya itu rentan sekali dengan perbuatan dosa, dengan kotoran-kotoran. Maka sedulur tali rasa inilah yang menyampaikan doa-doa kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini ketika manusianya masih hidup. Jadi roh sucinya manusia ini yang menjadi kurir doa kita itu di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, bersemayam di mana? Ketika manusianya ini masih hidup, yang namanya roh suci atau sedulur tali rasa itu, dia bersemayam pakai bahasa Jawa saja. Karena kalau saya pakai bahasa yang lain nanti akan menimbulkan masalah. Nanti kok dibilang ini itu dan segala macam, ya kan? Bersemayamnya di mana? Kalau di dalam pembahasan hakikat Jawa, bersemayam di Junggring Saloko, itu kias. Kata kias nih kemudian. Junggring itu pucuk gunung, Saloko itu kang putih memplak atau putih berkilau. Jadi yang namanya Junggring Saloko ini istilah saja, artinya puncak gunung yang putih berkilau. Nah, ini kalau di bahasa Indonesia kan begitu, Mbak Yasin. Jadi yang namanya sedulur tali rasa atau roh suci itu ketika manusianya masih hidup, dia bersemayam atau bertempat di puncak gunung yang putih berkilau. Nah, itu kiasnya itu seperti itu. Sebetulnya di pembelajaran agama Islam sudah ada. Ada istilahnya itu ada. Saya belum mau menyebutkannya sebetulnya. Nanti soalnya ini akan menimbulkan perbedaan pendapat yang terlalu tajam. Ya, jadi sekali lagi saya ulangi, setiap manusia hidup itu punya namanya sedulur tali rasa atau roh suci atau ruh kudus. Tugasnya apa? Sebagai kurir doa. Gitu loh sebetulnya. Nah, ini ketika manusianya masih hidup, berada di Junggring Saloko itu. Nah, kemudian bagaimana kalau manusianya sudah meninggal dunia? Ketika manusianya meninggal dunia, singkat cerita manusianya sudah dikubur, dikebumikan. Nah, sedangkan hidup dan roh-roh manusia yang sudah meninggal ini ya akan terangkat naik. Sudah tidak di situ lagi. Sudah tidak di situ lagi. Nah, sedulur tali rasa atau roh suci ini turun dari Junggring Saloko ini ganti bersemayam di kuburan ini. Tugasnya apa? Tetap sama. Jadi kurir doa. Makanya ketika ada anak cucu sanak saudara mendoakan si almarhum atau almarhumah ini tadi, itu pasti tersampaikan. Karena inilah ada anjuran atau ada tuntunan. Kita harus sering-sering berziarah kubur,
Karena itu kurir doanya sudah standby. Nah, standby. Nggih, berarti berkenaan pas tentang Al-Qur'an mah nggih. Doa anak soleh itu bisa mendoakan orang tuanya yang telah wafat. Nah, betul. Urusan hadis, urusan dalil jenengan cari sendiri. Pasti ada, sudah. Pantes Kanjeng Nabi Muhammad melarang duduk di atas nisan, ternyata ada rahasia ini Nah, rahasianya. karena di setiap kuburan itu masih ada yang namanya roh sucinya yang meninggal di situ. Jangankan kok duduk, wong kita ngelangkain aja nggak boleh. Nggih. Karena masih ada roh suci, masih ada kurir penyampai doanya ini masih ada di situ. Nah, ini selagi masih ada manusia yang mendoakannya. Makanya kadang-kala kan sudah lama bertahun-tahun nggak ada yang mendoakannya, anak cucunya sudah melupakannya. Lah ini lama-lama kurirnya ini jenuh, pada akhirnya sudah tidak ada lagi. Terurai atau sudah dinonaktifkan gitu sama yang bikin sedulur tali rasa itu atau roh suci itu. Nah, alhamdulillah berarti ini kan sudah dapat arahan. Ya, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Khususnya saya pribadi dan saudara-saudara kaum muslimin muslimat agar dapat memahami hal tersebut supaya tidak saling menyalahkan. Ya, karena dengan arahan ini saya yakin saudara kita kaum muslimin muslimat akan lamban laun akan memahami tersebut dan bisa menjalankan sebagaimana mestinya. Iya, ini tak teruskan sedikit Mbak Yasin, tenang dulu, saya tak ngambil rokok dulu. Ini asik nih soalnya. Iya. Biar sekalian. Iya. Biar sekalian paham. Nah, sedulur tali rasa itu di situ juga menungguin. Ini agak sedikit pakai bahasa ilmiah. Setiap manusia itu di dalam hidupnya kan pasti melakukan puasa-puasa, melakukan tirakat-tirakat, melakukan zikir-zikir. Nah, manusia itu pasti akan sedikit atau banyak, bahkan besar sekali. Itu punya kekuatan, masih punya kekuatan yang tersisa di dalam jasadnya. Iya. Di dalam jasadnya inilah, karena sudah tidak ada roh-roh yang sudah meninggal, sudah tidak ada di situ. Nah, ini menjadi kewenangan atau tugas tambahan yang dibebankan kepada sedulur tali rasa ini tadi. Jadi roh suci ini selain menyampaikan doa, dia juga menjaga sawab atau energi atau atma yang dimiliki manusianya ketika hidupnya ini, misal yang suka tirakat, suka puasa. Maka karena yang diajak puasa ini jasadnya, ya, energi itu, kekuatan itu masih tetap di jasad seseorang yang meninggal. Jadi masih di situ itu. Lah ini plus, jadi tanggung jawab plus sedulur tali rasa itu. Makanya apa? Makanya sedulur tali rasa itu karena sedulur kita sendiri juga tahu karakter kita. Jadi tahu karakter manusia yang sudah meninggal itu tahu persis, bahkan mirip sekali yang namanya sedulur tali rasa itu. Nah, oleh karena itulah banyak yang suka ziarah kubur para wali, ya wali songo, atau tokoh-tokoh zaman dulu yang punya karisma yang luar biasa. Mereka berdoa di situ. Apa dulu misalkan seorang tokoh itu dulu suka zikir atau suka tahlil dan segala macamnya, maka yang berziarah itu ya juga membaca yang sesuai yang disukai orang yang sudah meninggal itu. Harapannya apa? Harapannya bisa mendapat berkah dari orang yang sudah
meninggal itu dari kekuatan yang ditinggalkan, yang ditunggui oleh sedulur tali rasa. Makanya ada istilah ngalap berkah. Berkah gitu. Nah ini loh, karena ayo kita pergi ya ke sana ziarah kubur biar dapat berkahnya yang dari sana. Apakah ngalap berkah itu ada atau betul? Ya betul, tidak ada masalah. Berarti yang seperti tujuannya positif mungkin. Positif tujuannya. Begitu loh. Nah kadangkala kalau ada Jawa dulu permisalan, nah, ada yang ke ziarah kubur itu bawa makanan kesukaan, gitu. Makanan kesukaan almarhum ini dulu apa, dibawakan kopi pahit, teh dan segala macam. Apakah itu salah? Tidak. Selain untuk mengenang kesukaan-kesukaan yang sudah meninggal ini, itu sebetulnya salah satu cara bagaimana kita bisa mendapatkan berkah. Berkah dari kekuatan ilmu yang berasal dari tirakat atau puasanya manusia tersebut. Gitu loh Mbak Yasin. Iya. Tapi tentu dengan bersandarkan kepada Allah. Nah yang tidak diperbolehkan ini yang di mana? Yang tidak bersandarkan atau tidak didasari lillahi ta'ala itu tadi. Jatuh sirik. Jatuhnya jadi sirik. Iya. Nah ini loh, makanya oh iya ya. Pernah atau seringkali kadang-kadang melihat kok bawa ini, bawa dupa, bawa kembang dan segala macamnya. Ini untuk apa? Nah ini loh sebetulnya ini. Jadi hanya ingin meraih atau ingin mendapatkan sawab, ingin mendapatkan berkah dari ziarahnya itu. Makanya sampai sekarang kan banyak yang ziarah kubur khususnya para wali. Iya. Nah ini mungkin sedikit penjelasan dari saya ini yang mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Jadi ketika mau ziarah kubur sudah tidak ada keraguan-raguan lagi. Iya. Nah ini kan akan memunculkan semangat dan ikhlas untuk kita mengenang. Setidaknya kan kita mengenang. Iya. Mengenang kehidupan yang kita ziarahi dan mengenang jasa-jasa beliau terhadap diri kita. Dan ada rentetan peristiwa adanya kita di muka bumi ini. Kadang-kadang kan kita ini nggak sadar apa. Ada beberapa orang yang sangat berharga di dalam diri kita ini kita lupakan. Khususnya siapa? Ya leluhur kita sendiri. Mbah awake dhewe niku lho, kadang orang tua kita sendiri. Kadang-kadang itu malah tersisihkan. Ya kan kadang-kala kan terlupakan karena pemahaman yang tidak jelas. Ya masa kadang orang tua kita sendiri ini tidak kita pedulikan, malah kuburannya orang lain yang dipuja-puja. Nah ini kan repot ini. Ya, ini saja dulu Mbak Yasin ya. Ini mudah-mudahan bermanfaat bagi jenengan berdua ini khususnya, juga bermanfaat kepada siapa saja yang ikut melihat dan mendengarkan obrolan kita ini. Sekali lagi, tidak ada sedikit pun tujuan yang tidak baik, semuanya baik-baik. Allah yang menjadi saksinya, saya tidak ada niat niat yang tidak baik terhadap siapapun dan terhadap pendapat-pendapat yang manapun. Intisarinya, ayo sinau bareng, ngaji bareng, mana yang baik kita pakai, yang tidak baik kita buang. Iya. Atur semua. Mudah-mudahan dengan ada arahan sampai ini dapat bermanfaat untuk diri saya pribadi. Amin.